1972 terasa tebal dan lembab, membawa aroma tanah basah dan kembang kenanga yang menyengat. Di tepi kota yang sunyi, berdiri sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang kini berfungsi sebagai sanatorium harapan, tempat perawatan untuk penyakit kronis dan gangguan saraf. Dindingnya yang bercat putih kusam dan jendelanya yang tinggi menjulang menciptakan aura keheningan yang mencekam. Hari itu, Sanatorium Harapan menyambut seorang perawat muda yang baru lulus. Namanya Randy. Ia tiba dengan sebuah tas kulit usang dan semangat yang membara. Randy adalah pemuda Jawa yang sopan dan lugu, bertekad mengabdikan dirinya pada dunia medis. Meskipun ia harus bertugas di tempat yang dikenal memiliki kisah-kisah tak sedap di kalangan warga setempat. Kepala sanatorium, Dr. Hartono, menyambut Randy dengan senyum ramah, namun tampak lelah. Pria paruh baya itu mengenakan jas putih yang tampak terlalu besar untuk badannya yang kurus. "Selamat datang, Nak Randy," sapa Dr. Hartono. Suaranya sedikit bergetar. Tempat ini memang tua, tapi pelayanannya adalah yang terbaik. Kau akan tinggal di asrama perawat, tepatnya di sayap timur. Randy mengangguk hormat. "Terima kasih, dokter. Saya siap belajar dan bekerja keras." Saat Dr. Hartono mengajaknya berkeliling, Randy mencatat keanehan kecil yang ada di sekelilingnya. Beberapa lorong terasa terlalu dingin, padahal matahari masih belum sepenuhnya tenggelam. Tepat di ruang arsip, ia melihat sebuah lukisan berfigura emas yang tergantung miring, menampilkan potret seorang wanita Eropa berambut pirang dengan seragam perawat putih bersih. Wajahnya teduh, matanya biru bening, memancarkan kehangatan yang luar biasa. "Itu siapa, dokter?" tanya Randy menunjuk ke arah lukisan. Dr. Hartono terdiam sejenak. Tatapannya berubah keruh. "Oh, itu Suster Wilma. Dia yang mendirikan tempat ini. Dia perawat yang luar biasa, berhati emas. Sayangnya, beliau meninggal muda di sini saat wabah demam tahun 48. Jasadnya dimakamkan tepat di belakang kapel kecil itu. Sebuah kehormatan bisa melihat potret beliau," ujar Randy tulus. Namun, saat mereka melangkah pergi, Randy merasa matanya menangkap sesuatu. Sudut bibir Suster Wilma di dalam lukisan itu seolah terangkat sedikit, membentuk senyum samar, seolah menyambut kedatangan Randy. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya matanya yang lelah. Malam pertama Randy di Sanatorium Harapan terasa sunyi dan panjang. Ia ditugaskan menjaga shift malam di bangsal penyakit dalam yang terletak di lantai 2. Bangsal itu dihuni oleh 5 pasien lanjut usia dengan berbagai penyakit degeneratif. Tugasnya adalah memastikan infus berjalan lancar, mengecek suhu,
dan memberikan obat tidur. Sekitar pukul 11 malam, Randy sedang duduk di meja perawat, menulis laporan harian. Bangsal itu gelap, hanya diterangi oleh lampu pijar yang redup di mejanya. Suasana terasa sangat damai, bahkan terlalu damai untuk sebuah rumah sakit. Tiba-tiba ia mendengar suara gesekan pelan, seperti langkah kaki bersarung sepatu kulit yang tipis. Suara itu berasal dari ujung lorong dekat kamar pasien nomor 4. Randy menegakkan tubuhnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia yakin semua perawat lain sudah berada di kamar masing-masing di asrama. "Siapa di sana?" bisik Randy, ragu untuk bersuara terlalu keras. Keheningan kembali menyelimuti. Randy menarik nafas panjang, mencoba merasionalisasi suara tadi. Mungkin tikus atau gesekan ranting pohon yang tertiup angin. 5 menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Itu adalah suara nyanyian lembut seperti senandung pengantar tidur dalam bahasa Belanda yang samar-samar. Melodi itu indah, namun nadanya sangat melankolis. Randy bangkit perlahan, mengambil senter kecil di laci. Ia berjalan perlahan ke arah suara. Saat ia mendekati kamar pasien nomor 4, suara senandung itu berhenti mendadak. Ia mengintip ke dalam. Pasien di kamar itu, Bapak Wira, seorang pensiunan guru yang menderita insomnia parah. Kini tampak tertidur pulas dengan wajah yang tenang. Padahal Randy tahu bahwa Pak Wira biasanya baru bisa tidur setelah pukul 1 dini hari, setelah meminum 2 dosis obat tidur. Tepat di samping ranjang Pak Wira berdiri sebuah kursi kayu yang kosong. Namun di lantai, Randy melihat sesuatu yang janggal. Ada jejak tetesan air kecil yang mengering di lantai kayu, membentuk pola seperti bekas sepatu boot yang basah. Padahal malam itu tidak hujan, dan semua perawat hanya menggunakan sendal karet. Randy merinding. Ia mengarahkan senternya ke seluruh ruangan, namun tidak menemukan siapapun. Ia kembali ke mejanya, mencoba menenangkan diri. Tepat saat ia ingin duduk, ia mendengar suara bisikan dingin tepat di belakang telinga kanannya. Bisikan itu berbahasa Belanda. Namun, Randy yang pernah belajar sedikit bahasa itu saat di sekolah semi tari mengerti artinya. Yang kurang lebih artinya adalah, "Istirahatlah anak muda, aku yang akan merawatnya." Randy melompat kaget dan berbalik secepat kilat. Tidak ada siapapun. Udara dingin itu hilang seketika. Namun aroma parfum mawar tua yang lembut memenuhi udara di sekitarnya. Keesokan paginya, saat pergantian shift, Randy menceritakan pengalamannya kepada Bu Ningsih, perawat senior yang sudah bertugas puluhan tahun. Bu Ningsih adalah wanita Jawa
yang bersahaja dan tampak kuat. Bu Ningsih hanya tersenyum tipis dan menyeduh teh hangat untuk Randy. "Nak Randy," katanya pelan, "kau sudah bertemu dengannya. Suster Wilma tidak pernah benar-benar pergi. Dia sangat mencintai sanatorium ini dan dia sangat mencintai pasien-pasiennya." "Maksud ibu hantu Suster Wilma?" Randy menelan ludah. "Kami tidak menyebutnya hantu. Kami menyebutnya penunggu bangsal. Dia tidak jahat. Dia hanya terus bekerja. Kalau kau dengar langkah kakinya, jangan kau cari. Kalau kau cium aroma mawarnya, berarti dia sedang di dekatmu. Kalau kau lihat pasien tiba-tiba tenang, berarti dia sudah datang menjenguk." Bu Ningsih menatap Randy dengan mata serius. "Ada satu hal, Nak. Jangan pernah mengambil sesuatu yang dia berikan. Dia sering meninggalkan barang, tapi jangan kau sentuh." Randy hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Kisah Suster Wilma, perawat baik hati yang terus merawat pasiennya bahkan setelah kematian, kini bukan lagi legenda yang ia dengar, melainkan sebuah kenyataan yang dingin dan nyata. Ia tahu tugasnya di Sanatorium Harapan akan jauh lebih berat dan penuh misteri daripada yang pernah ia bayangkan. Ia harus belajar bekerja berdampingan dengan seorang perawat dari dimensi lain. Sore itu, Randy kembali melewati lukisan Suster Wilma. Kali ini, ia melihatnya dengan tatapan berbeda, penuh rasa hormat dan takut. Di samping figura lukisan, terselip setangkai bunga sedap malam yang masih segar. Padahal tidak ada vas atau tanaman hias di dekat sana. Bunga itu memancarkan aroma manis yang menusuk. Randy teringat pesan Bu Ningsih, "Jangan sentuh." Ia pun segera berlalu dari sana, membawa kengerian dan rasa ingin tahu yang besar. Pengalaman Randy di Sanatorium Harapan semakin intens. Setelah pertemuan dingin pertamanya, ia mulai terbiasa, atau lebih tepatnya, memaksakan diri untuk terbiasa dengan kehadiran Suster Wilma. Ia tahu ia tidak sendirian di tugas malam. Dan anehnya, kehadiran tak kasat mata itu justru membuat pekerjaannya lebih ringan. Pasien yang sering rewel tiba-tiba menjadi tenang. Obat yang sulit diminum pasien kini bisa ditelan tanpa protes. Bahkan catatan medis menunjukkan bahwa beberapa pasien kronis mengalami peningkatan kondisi yang tidak terduga. Suatu malam, Randy kembali bertugas di bangsal yang sama. Pukul 2 dini hari, saat keheningan mencapai puncaknya, Randy melihat seberkas cahaya rembulan masuk melalui jendela. Cahaya itu menerangi sudut lorong, dan di sana samar-samar ia melihat siluet seorang wanita tinggi kurus dengan topi perawat klasik era Belanda yang menjulang tinggi. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun posturnya elegan dan gerakannya sangat lembut.
Siluet itu berjalan perlahan menuju kamar Nenek Halimah, pasien tua yang menderita demensia parah dan sering menangis di malam hari karena merasa kesepian. Randy menahan nafasnya. Ia mencium aroma mawar tua yang kini terasa akrab, namun masih memicu getaran dingin di punggungnya. Ia memutuskan untuk mengamati dari jauh. Teringat pesan Bu Ningsih untuk tidak mengganggu. Siluet itu berhenti di depan pintu Nenek Halimah. Rahmat mendengar suara gesekan laci, lalu terdengar suara sesuatu yang dituangkan ke dalam gelas. Ia yakin siluet itu tidak membawa peralatan apapun saat berjalan di lorong. Beberapa saat kemudian terdengar senandung pelan. Kali ini bukan dalam bahasa Belanda, melainkan lagu daerah Jawa yang sangat lawas, yang biasa dinyanyikan oleh para ibu untuk menidurkan anak-anaknya. Suara itu begitu jernih, lembut, dan penuh kasih sayang. Randy sangat terkejut. Suster Wilma, perawat Belanda yang meninggal di tahun 1948, ternyata fasih menyanyikan lagu Jawa. Ketika senandung itu berhenti, siluet itu berbalik. Dan kali ini Randy melihatnya dengan sedikit lebih jelas. Seragam perawatnya tampak kuno, putih bersih, namun ujung gaunnya terlihat sedikit basah dan berpasir. Seolah dia baru saja berjalan dari tempat yang lembab. Mata biru yang dipantulkan oleh cahaya rembulan itu menatap lurus ke arah Randy. Bukan dengan tatapan mengancam, melainkan tatapan pengertian dan kelelahan. Rahmat hanya bisa membungkukkan sedikit badannya, memberi isyarat hormat kepada sosok itu. "Selamat malam, suster," bisiknya tanpa suara. Siluet itu memiringkan kepalanya sedikit, seolah membalas sapaannya, dan kemudian menghilang begitu saja, larut dalam bayangan lorong yang gelap. Pagi harinya, Randy segera memeriksa Nenek Halimah. Ia menemukan Nenek Halimah tertidur nyenyak dengan senyum kecil di bibirnya. Di meja samping tempat tidur terdapat sebuah cangkir porselen putih kecil yang kosong, berukirkan bunga tulip biru. Sanatorium ini tidak pernah menggunakan cangkir porselen, apalagi dengan motif Eropa kuno. Randy segera membawa cangkir itu ke Dokter Hartono. "Dokter, cangkir ini ada di kamar Nenek Halimah. Apakah ini milik sanatorium?" tanya Randy dengan hati berdebar. Dokter Hartono terdiam lama, mengamati cangkir itu dengan pandangan kosong. Ini adalah porselen peninggalan era Belanda. Kami sudah membuang semua perlengkapan semacam ini puluhan tahun lalu. Kecuali apa, dokter? Kecuali di kamar Suster Wilma. Dulu dia sangat menyukai teh bunga dan selalu meminumnya dengan cangkir porselen yang bagus. Dia punya koleksi yang indah. Nak Randy, Suster Wilma pernah mengatakan
bahwa di masa penjajahan banyak orang Jawa yang takut dengan tenaga medis Barat. Dia belajar tentang budaya Jawa, termasuk lagu pengantar tidur, agar pasiennya merasa nyaman. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ada di sini untuk menyembuhkan, bukan untuk menjajah. Dia bahkan meminta dimakamkan di sini agar bisa terus menjaga tempat ini. Kisah ini menyentuh hati Randy. Rasa takutnya kini berganti menjadi rasa kagum dan empati yang mendalam terhadap Suster Wilma. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang perawat legendaris ini. Selama beberapa hari berikutnya, Randy memberanikan diri masuk ke ruang arsip yang dingin, tempat lukisan Suster Wilma digantung. Ia mulai menyortir dokumen lama yang berdebu. Akhirnya, ia menemukan sebuah buku harian tua yang tersembunyi di dalam sebuah kotak kayu berukir. Sampulnya kusam, isinya ditulis dengan huruf kursif Belanda yang indah. Itu adalah buku harian Suster Wilma. Randy membaca dengan hati-hati. Di dalamnya, Suster Wilma menulis tentang kegembiraannya merawat orang-orang Jawa, kesulitannya mempelajari bahasa dan budaya setempat, dan cinta besarnya pada seorang dokter muda pribumi bernama Pak Jaya, yang juga bekerja di sanatorium tersebut. Suster Wilma menulis tentang bagaimana ia dan Pak Jaya berjanji untuk mendedikasikan hidup mereka untuk kesehatan masyarakat setempat, terlepas dari perbedaan latar belakang mereka. Namun, bagian akhir buku harian itu sangat menyedihkan. Suster Wilma menulis tentang datangnya wabah demam misterius yang melanda kota. Ia bekerja siang dan malam, merawat banyak pasien. Pada bagian terakhir, tertanggal tahun 1948, Suster Wilma menulis dengan tulisan tangan yang goyah. Malam ini, badanku sangat dingin. Jaya melarangku bangun, tapi aku dengar tangisan di bangsal anak-anak. Aku harus pergi. Anak-anak itu membutuhkan aku. Jika aku tak selamat, biarkan aku tetap di sini. Biarkan aku terus melihat mereka sembuh. Cintaku akan selalu tetap ada. Randy menutup buku harian itu. Air matanya menetes. Suster Wilma tidak pergi karena tua atau sakit biasa. Ia pergi saat berjuang untuk orang lain. Kematiannya adalah pengorbanan, sebuah wujud cinta yang kekal terhadap profesi dan pasiennya. Malam itu, Randy kembali ke bangsal. Ia membawa cangkir porselen berukir tulip dan meletakkannya di sudut meja perawat. Aroma mawar dan suara langkah kaki Suster Wilma yang lembut menyambutnya di lorong. Kali ini, Randy tak lagi takut. Ia merasa mendapatkan rekan kerja yang paling berdedikasi. Namun, di tengah malam, ia mendengar langkah kaki lain. Kali ini, langkah kaki yang berat.
tergesa-gesa, dan penuh kemarahan. Langkah itu bukan milik Suster Wilma, karena tidak ada aroma mawar, hanya bau tanah dan kayu yang terbakar. Langkah kaki itu semakin mendekat, berasal dari tangga menuju lantai atas. Tiba-tiba lampu pijar di meja Randy berkedip-kedip, kemudian mati total. Kegelapan pekat menyelimuti bangsal. Di dalam kegelapan itu, Randy mendengar suara geraman yang sangat dekat, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan marah berdiri tepat di ambang pintu bangsal. "Dia bukan milikmu," raung suara berat itu, dalam bahasa Belanda kuno yang kasar dan mencekam. "Kau harus pergi. Kau sudah mati, Wilma." Jantung Randy berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut pada Suster Wilma, melainkan pada sosok baru yang jelas-jelas jahat dan ingin mengusir Suster Wilma dari sanatorium. Ia menyadari bahwa ada misteri yang lebih gelap di balik kisah cinta dan pengabdian Suster Wilma. Di saat yang sama, ia melihat sebuah pantulan cahaya biru yang sangat cepat melintas, menubruk bayangan gelap di pintu. Seketika, suara geraman itu menghilang, digantikan oleh keheningan yang total. Randy tahu ia baru saja menyaksikan Suster Wilma melindungi dirinya dari bahaya yang tak kasat mata. Tapi siapa sosok marah itu? Dan mengapa ia ingin mengusir Suster Wilma? Setelah serangan yang menakutkan itu, Randy tahu ia tak bisa lagi hanya menjadi penonton yang pasif. Kehadiran gelap yang penuh amarah itu mengancam Suster Wilma, roh baik hati yang kini ia anggap sebagai rekan kerja tak kasat mata. Randy kembali ke ruang arsip keesokan harinya. Kali ini ia mencari tahu tentang orang-orang yang bekerja di Sanatorium Harapan pada tahun 1940-an, khususnya Dr. Jaya, kekasih Suster Wilma yang disebut-sebut dalam buku harian. Setelah menggeledah tumpukan dokumen yang rapuh dan dimakan rayap, ia menemukan sebuah arsip yang tebal berlabel Personalia 1945 hingga 1950. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto para perawat dan dokter masa lampau. Ia menemukan foto Dr. Jaya. Pria pribumi itu tampak tampan dan berwibawa, berdiri di samping Suster Wilma yang tersenyum cerah. Namun, di bawah foto Dr. Jawa, Rahmat menemukan arsip lain. Dr. Simon van der Lee, seorang dokter Belanda yang menjabat sebagai kepala sanatorium sebelum Dr. Hartono. Ia membaca catatan personalia Dr. Simon dengan seksama. Catatan itu menjelaskan bahwa Dr. Simon adalah pria yang sangat berkuasa, temperamen, dan sangat terobsesi pada Suster Wilma. Rahmat mulai merangkai kepingan teka-teki itu.
Suster Wilma mencintai Dokter Jaya dan berencana membangun kehidupan bersama di Jawa. Dokter Simon terobsesi pada Suster Wilma. Di malam kematian Suster Wilma, ia mendengar suara ancaman dalam bahasa Belanda yang kasar. "Dia bukan milikmu. Kau harus pergi. Kau sudah mati, Wilma." "Itu pasti Dokter Simon," bisik Randy pada dirinya sendiri. Rasa dingin menjalar di tenggorokannya. Dia sepertinya tak suka Suster Wilma mencintai Dokter Jaya. Dia ingin Suster Wilma pergi, bahkan setelah Suster Wilma meninggal. Randy kemudian mencari arsip kematian Dokter Simon. Ia terkejut. Ternyata Dokter Simon tidak meninggal secara wajar. Ia bunuh diri di sanatorium ini tepat 3 hari setelah Suster Wilma dikuburkan di tahun 1948. Dalam catatan bunuh diri itu, Dokter Simon menulis, "Aku tak bisa membiarkannya bersama siapapun. Jika dia tidak milikku, dia tidak boleh bersama orang pribumi itu. Aku akan pastikan dia tetap di sini, tapi hanya denganku." Randy menyadari kebenaran yang mengerikan. Suster Wilma memang masih bertugas di sanatorium. Namun, ia juga terperangkap di sana karena ulah roh Dokter Simon yang cemburu dan posesif, yang juga menjadi penghuni tak kasat mata di tempat itu. Kehadiran gelap yang marah itu adalah roh Dokter Simon. Kini Randy mengerti mengapa Suster Wilma terus-menerus merawat pasien. Itu adalah caranya untuk melawan keputusasaan dan memenuhi janji cintanya kepada Dokter Jaya. Meskipun tubuhnya sudah tiada, sementara roh Simon berusaha menghentikannya. Randy memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia harus membebaskan Suster Wilma, atau setidaknya memberinya kedamaian. Ia teringat cerita Dokter Hartono bahwa Suster Wilma dimakamkan di belakang kapel kecil. Malam harinya, Randy membawa sekop kecil dan senter menuju ke belakang kapel sunyi. Kapel itu adalah bangunan kecil tua dan jarang digunakan, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak belukar. Di bawah cahaya rembulan yang samar, Randy menemukan 2 nisan batu tua yang saling berdekatan. Nisan pertama bertuliskan Wilma van der Velde 1920-1948. Nisan kedua yang sedikit lebih besar dan diukir dengan simbol salib bertuliskan Simon van der Lee 1905 sampai 1948. Randy berdiri di antara kedua makam itu. Ia merasakan aura yang sangat berbeda. Makam Suster Wilma terasa damai dan hangat, sementara makam Simon terasa dingin dan berat, seperti menyimpan amarah yang terpendam. Ia tahu Suster Wilma terkunci di sini karena Dokter Simon yang tak damai. Ia harus menemukan cara
untuk memutuskan ikatan tak sehat ini. Randy kembali ke sanatorium. Di kamar pasien nomor 3, ia melihat keanehan. Pasien itu, Bapak Tejo, seorang pria yang baru masuk dan menderita sakit perut kronis, terlihat sangat menderita. Dia merintih kesakitan dan infus yang dipasang Randy tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba aroma mawar datang dengan cepat. Randy melihat sekilas siluet Suster Wilma mencoba memegang pergelangan tangan Pak Tejo untuk menenangkan. Namun saat itu juga udara terasa berat. Sebuah bayangan hitam pekat melayang di atas ranjang Pak Tejo. Bayangan itu menekan dada pasien, membuatnya sulit bernapas dan merintih lebih keras. Kau tak boleh merawatnya. Kau harus patuh padaku, Wilma. Suara geraman itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Suster Wilma jelas sedang berjuang, dan Randy tahu ia harus segera bertindak. Ia berlari kembali ke ruang arsip, mengambil buku harian Suster Wilma dan foto Dokter Jaya. Ia juga mengambil cangkir porselen tulip yang pernah ditinggalkan Suster Wilma. Randy kembali ke kamar Pak Tejo. Ia mengangkat tinggi-tinggi foto Dokter Jaya dan berteriak dalam bahasa Indonesia yang tegas. Dokter Simon, lihat, Suster Wilma mencintai Dokter Jaya. Dia sudah punya pilihan. Anda meninggal 3 hari setelah Suster Wilma. Suster Wilma datang ke sini untuk merawat dan bukan untuk Anda. Dia memenuhi janji cintanya, janji pengabdiannya. Saat Randy berbicara, bayangan hitam itu berpaling dari Pak Tejo, menatap ke arah Randy dan foto di tangannya. Amarahnya memuncak. Kau anak bodoh, aku akan menghancurkanmu. Aku akan pastikan dia terperangkap selamanya. Randy merasa dorongan energi yang kuat menghantam dadanya, membuatnya tersungkur ke belakang. Foto Dokter Jaya terlepas dari tangannya, tetapi ia berhasil mempertahankan cangkir porselen Suster Wilma. Saat ia terjatuh, Randy melihat Suster Wilma. Siluetnya kini lebih jelas. Ia berdiri di antara Randy dan bayangan Dokter Simon. Suster Wilma tampak sangat sedih. Matanya menatap bayangan Simon dengan penyesalan, namun juga ketegasan. Sambil menahan sakit di dadanya, Randy mengeluarkan buku harian Suster Wilma dan membaca kalimat terakhirnya dengan suara lantang. Cinta akan tetap ada. Suster Wilma mencintai Jaya dan pekerjaannya. Dia tak akan pernah bersamamu. Mendengar kata-kata itu, bayangan hitam Dokter Simon berteriak dengan suara yang menyayat hati, penuh keputusasaan dan kekalahan. Raungannya bergema di seluruh bangsal, membuat semua pasien tersentak bangun. Bayangan itu kemudian menyusut, menarik diri dengan cepat dan menghilang melalui lantai, kembali menuju makamnya. Aroma mawar Suster Wilma yang biasanya lembut
kini terasa kuat, berbau seperti mawar yang sedang menangis. Suster Wilma menoleh ke arah Randy. Air mata membasahi wajahnya yang bercahaya. Ia tidak berbicara, namun Randy bisa membaca kesedihan dan rasa terima kasih di matanya. "Istirahatlah, suster," bisik Randy, nafasnya terengah-engah. "Biarkan kami yang mengurus para pasien. Tugasmu sudah selesai. Pergilah pada damai dan cintamu." Randy menutup matanya sejenak. Ketika ia membukanya, aroma mawar itu telah hilang sepenuhnya. Keheningan yang damai menggantikan kegelisahan tadi. Ia tahu bahwa Suster Wilma telah bebas. Kekacauan yang terjadi di bangsal pada malam itu segera menjadi topik pembicaraan para perawat dan dokter Hartono. Meskipun Randy tidak menceritakan secara rinci tentang pertarungan roh Suster Wilma dan dokter Simon, ia menjelaskan bahwa ada gangguan energi yang kini telah berakhir. Dokter Hartono yang sudah puluhan tahun menutup mata terhadap aktivitas supranatural di sana hanya bisa menghela nafas panjang dan mengangguk penuh pengertian. "Semoga mereka benar-benar menemukan kedamaian, Nak Randy," ujar Dokter Hartono sambil menatap lukisan Suster Wilma yang kini tampak lebih tenang dan bersinar di pagi hari. Pasien yang mengalami insiden Pak Tejo segera pulih. Rasa sakit di perutnya telah menghilang sepenuhnya, seolah penyakit kronis itu ikut terangkat bersama perginya roh jahat. Pasien-pasien lain yang sempat terbangun malam itu juga melaporkan bahwa mereka merasa sangat damai setelah teriakan terakhir itu. Bahkan merasa lebih nyenyak tidur dibandingkan sebelumnya. Randy menyadari bahwa Sanatorium Harapan telah bersih dari roh cemburu Dokter Simon. Ia tak lagi mencium aroma mawar Suster Wilma dan tidak ada lagi suara langkah kaki lembut di lorong. Kehadiran yang bekerja bersamanya telah tiada. Suster Wilma kini benar-benar beristirahat. Ia merasa sedih namun juga lega. Ia telah membantu seorang roh baik menemukan kedamaian yang berhak ia dapatkan. Beberapa hari kemudian, Randy kembali mengunjungi kapel sunyi di belakang sanatorium. Ia membawa bunga sedap malam segar bukan untuk Suster Wilma, melainkan sebagai ucapan perpisahan. Di sana, ia melihat sesuatu yang berbeda pada makam Suster Wilma. Kini ada tambahan ukiran kecil yang baru. Ukiran itu berupa dua hati yang saling terhubung. Di atas ukiran itu tergeletak cangkir porselen tulip milik Suster Wilma yang ia letakkan di meja perawat. Kini telah kembali ke tempatnya. Randy tersenyum. Suster Wilma mungkin telah pergi, namun ia telah berdamai dengan cintanya kepada Dokter Jaya. Suster Wilma kini bebas dan pergi menuju tempat yang seharusnya.
Setelah kejadian itu, Randy menceritakan semua yang ia ketahui dari buku harian Suster Wilma kepada Dr. Hartono, yang mendengarkan dengan serius dan mata berkaca-kaca. Ia mengungkapkan bahwa Pak Jaya, kekasih Suster Wilma, tidak pernah menikah setelah kematian Suster Wilma dan pergi ke kota lain untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, memenuhi janji mereka. Dr. Hartono kemudian mengambil tindakan. Ia memerintahkan perbaikan besar-besaran di Sanatorium Harapan, menjadikan tempat itu lebih cerah dan hangat. Lukisan Suster Wilma dipindahkan ke tempat yang lebih terhormat, yaitu di lobi utama, lengkap dengan karangan bunga segar setiap hari. Nak Randy, kata Dr. Hartono di suatu pagi di hadapan seluruh staf, kau tidak hanya merawat pasien, kau juga telah merawat hati dan jiwa tempat ini. Suster Wilma mengajarkan kita tentang pengorbanan dan cinta tanpa batas. Kita harus menghormati warisannya. Sanatorium Harapan kini berubah total. Tempat itu tidak lagi dikenal sebagai tempat yang angker, melainkan sebagai tempat yang hangat dan penuh harapan. Suasana damai dan semangat kerja para perawat meningkat drastis. Randy, yang dulunya hanyalah perawat baru yang lugu, kini menjadi panutan bagi staf lainnya. Ia dikenal karena ketenangannya dan kepekaannya dalam merawat pasien. Randy tidak pernah melupakan Suster Wilma. Ia sering teringat senandung lembutnya dan aroma mawar yang damai. Ia percaya bahwa Suster Wilma masih mengawasi, namun kini dari tempat yang jauh, dari surga yang layak ia dapatkan. Bertahun-tahun berlalu, Randy terus mengabdikan dirinya di Sanatorium Harapan. Ia akhirnya menikah dengan seorang guru desa dan memiliki 2 orang anak. Ia naik pangkat dan pada awal tahun 1990-an ia diangkat menjadi kepala Sanatorium Harapan, meneruskan tongkat estafet yang pernah dipegang oleh Dr. Hartono. Pada hari pelantikannya, ia berdiri di depan lukisan Suster Wilma. Suster Wilma masih tersenyum teduh. Wajahnya memancarkan kehangatan yang tak lekang oleh waktu. Randy membungkuk hormat. Terima kasih Suster Wilma. Saya berjanji, warisan cinta dan pengabdian Anda akan terus hidup di tempat ini. Tiba-tiba, seorang perawat muda menghampiri dirinya. Pak Randy, kata perawat itu, pasien di kamar nomor 12 yang tadi malam rewel, tiba-tiba tidur sangat nyenyak. Di samping ranjangnya, saya temukan ini. Perawat itu menyodorkan sebuah sapu tangan renda putih yang bersih, berbordir huruf W dan V yang ada di sudutnya. Sapu tangan itu berbau mawar samar-samar. Randy terkejut. Itu bukan aroma mawar yang dingin dan melankolis seperti dulu. Ini adalah
aroma mawar yang manis, hangat dan bahagia, seolah datang dari kenangan yang indah. Randy tersenyum mengerti. Suster Wilma tidak terperangkap. Suster Wilma tidak pergi sepenuhnya. Ia telah menemukan damai abadi bersama cintanya. Namun jiwa pengabdiannya akan sesekali kembali mengunjungi tempat yang ia cintai untuk memberikan sedikit sentuhan keajaiban dan kehangatan. Suster Wilma kini bukan lagi hantu penjaga, melainkan malaikat pelindung sanatorium harapan. Dan Randy yang pernah menjadi saksi perjuangannya kini menjadi penerus warisan yang baik hati itu.